sahabat kakak, kembali lagi nih kita di Cerita Kakak Series. Dan hari ini bersama saya Afik Putra yang udah hilang lama banget ya. Nah, kita akan membahas tentang KBB di mata kami bersama dengan narasumber hebat. Nah, di sini ada Mbak Tia dari Solo Bersifoni. Halo Mbak Tia. Halo. Beli kamera iya. Dan ada Pak Muhaimin dari Ahmadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pada hari ini kita akan membahas KBB di mata Solo Bersifoni dan Ahmadiyah, teman-teman. Tapi sebelumnya kita tanya kabar dulu ya, teman-teman narasumber kita yang hebat-hebat ini. Gimana nih kabarnya Mbak Tia hari ini? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Pak Muhaimin sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita udah lama banget nggak ketemu ya. Hari ini ketemu lagi. Ya. Kita langsung masuk nih ya. Jadi aku mau tanya dulu sih ke Mbak Tia. Okay. Mbak Tia, gimana sih pandangan Mbak Tia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan atau yang bisa kita singkat KBB nih Mbak Tia? Jadi kalau kebebasan beragama dan berkeyakinan itu kalau menurutku, jadi emang itu hak termasuk hak asasi manusia ya. Jadi emang hak dasar semua orang seharusnya bisa berekspresi gitu. Berekspresi atas agama dan keyakinannya gitu, dimanapun dia, kapanpun dan dimanapun dia berada gitu sih. Itu kalau menurut saya. Menurut Mbak Tia ya. Iya. Nah sekarang menurut Pak Muhaimin nih Pak, KBB itu di mata Pak Muhaimin gimana? Ya, kebebasan berkeyakinan dan beragama tentunya merupakan hak individu ya, hak yang paling utama yaitu untuk memeluk satu kepercayaan dan semua orang berhak mendapatkan kebebasan sesuai dengan apa yang diyakininya sehingga ia bisa berekspresi di dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dipercayainya. Begitu Kak APP. Oke. Nah, Pak Muhaimin bercerita tentang KBB nih. Dari kelompok Ahmadiyah, apakah pernah mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang memang itu dari masyarakat atau dari oknum-oknum tertentu? Mungkin bisa bercerita, karena itu sangat menarik ya, apalagi masyarakat luas pastinya juga pengen tahu tentang itu gitu. Baik, itu kami Muslim Ahmadiyah memang di Solo ini khususnya pernah kita mendapatkan suatu bentuk pembubaran kegiatan di mana kita sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila bersama teman-teman komunitas yang lain. Kita ngadain seminar diskusi publik waktu itu. Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan masa Islam gitu ya. Kita tidak sebut namanya, tapi mereka datang tiba-tiba dan mencoba memaksa pihak aparat untuk menghentikan. Tapi alhamdulillah ada pihak aparat yang berjaga juga sehingga mereka bisa ditahan. Akan tapi kita malah diminta dipercepat gitu acaranya sehingga kita belum juga selesai rampung sampai akhir begitu, kita terpaksa gitu menyingkat acara. Ya seperti itu. Pernah juga di Sukoharjo ada pelarangan ya, surat edaran dari pihak pemerintah melarang kami untuk beraktivitas. Padahal aktivitas kami ya sebenarnya cuma ibadah sholat, yang membaca Quran, kemudian ngadain madrasah, ngajar anak-anak begitu agama atau pendidikan Islam. Ya seperti itu yang pernah kami alami Mas APP. Berarti ada yang diskriminasi ya Pak? Betul, pernah kita alami itu. Oke. Ya, nah nih dari Solo Bersifoni yang salah satu CS yang ada di Solo yang memang bergerak di isu beragama nih ya Mbak Tia. Nah, gimana nih pendapatnya dari apa yang pernah dialami oleh Pak Muhaimin tadi? Kalau menurut kami dari Solo Bersifoni memang hak beragama dan melakukan ibadahnya itu kan merupakan hak dasar ya Pak. Betul. Merupakan hak asasi manusia ya. Jadi memang jika mungkin memang ada beberapa perbedaan sudut pandang atau perbedaan gitu ya, perbedaan cara melakukan ibadah gitu ya. Cuman kan memang ini yang kemudian dibenturkan gitu ya, dibenturkan di masyarakat. Ada benturan gitu, ada yang merasa bahwa mungkin lebih benar, lebih baik atau seperti itu, dan memang sebaiknya ini tuh yang seharusnya dihindari gitu. Seharusnya dihindari kemudian dengan cara ya itu tadi bertoleransi gitu ya. Menghargai
perbedaan pandangan dengan cara memberikan apa ya, ruang aman dan nyaman buat orang lain yang berbeda pandangan kayak gitu. Kalau dari kami memang kami tentu saja selama ini memang mengkampanyekan nilai-nilai toleransi itu ya gitu. Jadi memang buat kami ini juga sangat disayangkan gitu, begitu Mas. Oke, ya jadi memang sangat disayangkan ya Mbak apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ada yang diskriminasi kepada salah satu kelompok ya. Mungkin ada mungkin memang itu seharusnya memang tidak sampai terjadi, mungkin sampai terjadi persekusi kayak gitu jangan sampai Pak ya. Mungkin Amin. perlu dialog. Iya, perlu adanya dialog antar apa namanya antar multi stakeholder ya, biar itu juga teratasi dengan baik. Oke, nah sekarang dari Solo Bersimfoni dulu ya Pak. Solo Bersimfoni. Adakah upaya-upaya yang sudah dilakukan Solo Bersimfoni untuk mengurangi nih adanya terjadi seperti apa yang telah dialami Pak Muhammad tadi? Kalau kami kan memang kami menggunakan nilai kebinekaan global ya. Jadi kami punya namanya nilai hasta laku Pak. Jadi itu adalah budaya Jawa yang kami angkat, kami inisiasi, kami kami susun begitu, tapi itu dari budaya Jawa. Kemudian dengan target anak muda. Kalau Solo Bersimfoni memang targetnya anak muda. Dan ini kami melakukan kampanye hasta laku ini kepada anak-anak muda. Dan tujuan kami adalah supaya anak muda ini juga mengkampanyekan kembali nilai-nilai hasta laku itu. Jadi memang ini biar kayak bola salju gitu Pak. Jadi makin besar, semakin besar, semakin besar gitu. Jadi supaya anak-anak muda ini nantinya pada saat dia dewasa itu bertoleransi gitu. Karena kan mungkin jiwa muda gitu ya, anak-anak muda ini mungkin ya milenial gitu. Mungkin salah mendapatkan informasi, kemudian ada miskomunikasi gitu ya. Jadi memang kami pikir Solo Bersimfoni itu menanamkan nilai-nilai toleransi ini di anak muda. Jadi kalau dari kami seperti itu. Jadi sasarannya kayak saya gitu ya, masih muda-muda gitu. Oh iya, kita sebenarnya masih muda ya, semangatnya masih muda gitu. Iya, baik. Setelah dari Solo Bersimfoni sebagai salah satu CSO nih ya, sebagai Pak Muhaimin, salah satu kelompok yang melalui persekusi diskriminasi. Apakah sudah melakukan upaya-upaya nih Pak untuk agar tidak terjadi lagi seperti itu? Enggak, alhamdulillah. Kita mengadakan pendekatan secara kultural ya kepada masyarakat sekitar. Kita ikut aktif terlibat kerja bakti, gotong royong, kemudian kemarin baru-baru perayaan hari ulang tahun kemerdekaan juga kita jadi panitia, kemudian masjid dan halaman rumah kita dijadikan juga tempat acara. Kemudian juga kita merapat ke stakeholder, ke para aparat pemerintahan, mengadakan audiensi. Kemudian ya kita masyarakat Solo ya paling gemar paling ya di wedangan ngobrol berbaur di masyarakat, berbagi sharing apa dari hati ke hati. Alhamdulillah banyak perubahan yang kita rasakan dari sejak 2019 kita alhamdulillah tidak pernah ada lagi yang namanya penekanan untuk tidak melakukan aktivitas. Tidak ada lagi kita rasakan sekarang itu tidak bisa beribadah, kita bebas sholat di masjid kita, tidak ada yang nutup lagi. Dan kita selalu bersinergi dengan masyarakat untuk menggunakan sarana yang kita miliki, macam lapangan olahraga di depan masjid kami itu sering dipakai ibu-ibu senam, kemudian dijadikan tempat acara pemilihan umum dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah dengan upaya itu kita sekarang bisa bersimfoni ya, artinya tidak ada lagi seperti kakak punya komunitas nih Solo Bersimfoni, insya Allah ya kedepannya dengan upaya-upaya kita ya kita bisa berbaur, bisa kondusif lah, tidak ada lagi namanya penekanan, persekusi dan lain sebagainya. Seperti itu Kak. Berarti ini ya menggunakan pendekatan kultural. Jadi sama nih tadi Solo Bersimfoni juga ada pendekatan kulturalnya karena hasta laku, dan dari Ahmadiyah juga melakukan pendekatan kultural dengan mendekati masyarakat, mendekat terjun ke masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatannya ya Pak. Nah, aku mau satu lagi nih pertanyaan buat Bapak Muhaimin dan Mbak Tia. Apa sih harapannya KBB ke depan?
kira-kira gimana nanti di Solo, terutama di Solo Raya nih ya khususnya. Nah, dari Mbak Tia dulu mungkin. Oke, kalau dari Solo Bersimfoni pengennya tuh semua orang bisa aman dan nyaman beribadah, berkeyakinan, beragama gitu ya, berekspresi. Oh, oke. Dan juga Solo Raya itu apa ya, terbebas dari segala gesekan akibat perbedaan pandangan gitu ya. Dengan cara itu tadi dialog keberagaman gitu ya, karena kita percaya bahwa keberagaman adalah kehendaknya gitu ya. Jadi kan Tuhan yang menciptakan keberagaman ini gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara kendali diri. Jadi semua orang harus mengendalikan dirinya gitu ya. Kemudian jika ada gesekan juga kita harus menyerahkan kepada orang-orang yang memang bisa atau berwenang menyelesaikan hal-hal seperti itu. Jadi jangan main hakim sendiri dan lainnya. Ya. Satu poin yang menarik nih, Ya. keberagaman adalah kehendaknya. Ya. Jadi kata kita mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin. Oh, oke. Ya, keren banget itu ya. Ya, terus Pak Muhaimin nih, apa sih harapannya Pak? Ya, tentu harapannya kita di Solo ini bisa kondusif, tidak ada lagi yang namanya saling curiga mencurigai, ini aliran sesat, ini aliran tidak misalnya. Kita bisa bersinergi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti yang mungkin komunitas kakak lakukan, komunitas Solo Bersimfoni. Ya, terakhir kita harapannya adalah toleransi ini bisa menjadi budaya lokal ya, kearifan budaya lokal supaya ya hidup kita terasa laksana surga. Seperti itu. Ya, surganya di dunia ya Pak. Amin amin. Ya, nggak kerasa kita sudah di puncak acara nih. Ya cepat sekali ya, tapi sangat-sangat luar biasa jawaban dari Pak Muhaimin dan Mbak Tia. Diskusi hari ini sangat menyenangkan. Nah, terima sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tia dari Solo Bersimfoni dan Pak Muhaimin dari Muhammad Ahmadiyah yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama terkait KBB di mata kami. Ya sahabat kakak, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat bagi masyarakat dan sahabat kakak semuanya.